Halo semuanya, selamat datang di Beracun. Saya Elbi Lur bakal membagikan kisah mengenai cerita inspirasi, kisah nyata, mitologi, dan fantasi yang ada di Indonesia yang pastinya bermanfaat. Enggak usah berpanjang lebar, mari kita mulai. Di tepi Sungai Comal yang legendaris, terdapat sebuah desa kecil bernama Desa Surodadi. Desa ini memiliki kehidupan yang harmonis dengan alam, di mana sungai besar menjadi sumber kehidupan utama bagi penduduknya. Sungai Comal mengalir tenang, memberikan air untuk irigasi sawah, menjadi tempat para nelayan mencari ikan, dan bahkan menjadi bagian penting dari tradisi masyarakat. Namun, keindahan itu menyimpan cerita lama yang penuh misteri. Di balik gemericik air sungai dan kesejukan anginnya, terdapat sebuah kisah yang diwariskan secara turun-temurun tentang makhluk gaib yang disebut lembu. Makhluk ini digambarkan sebagai ular raksasa yang tubuhnya melingkar seperti naga, namun memiliki kepala besar menyerupai sapi. Lembu, dalam cerita rakyat, adalah penjaga Sungai Comal. Ia muncul hanya ketika manusia melupakan tanggung jawabnya terhadap alam, dan kehadirannya selalu membawa pertanda buruk. Menurut para tetua, lembu bukanlah makhluk biasa. Ia dianggap sebagai utusan alam, penjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungan. Setiap kali desa dilanda bencana seperti banjir, tanah longsor, atau kerusakan infrastruktur, cerita tentang lembu kembali menjadi pembicaraan hangat. Tetua desa meyakini bahwa kemunculan lembu adalah bentuk peringatan kepada manusia agar kembali menghormati alam. Pak Surya, seorang tetua bijaksana yang tinggal di Desa Surodadi, sering mengisahkan cerita ini kepada anak-anak dan pemuda desa. Di malam-malam tertentu, saat bulan purnama menyinari sungai, Pak Surya akan duduk di balai desa, dikelilingi oleh anak-anak yang penasaran dan beberapa warga yang ingin mendengar kembali cerita lama itu. Lembu bukan sekadar ular, ujar Pak Surya, membuka ceritanya dengan nada serius. Ia adalah penjaga sungai yang penuh kuasa. Dulu, sebelum desa ini sebesar sekarang, orang-orang sangat menghormati sungai dan hutan di sekitarnya. Mereka tahu bahwa hidup mereka bergantung pada sungai ini. Tapi sekarang, kita mulai lupa. Pak Surya sering menekankan bahwa alam memiliki caranya sendiri untuk menegur manusia yang serakah. Ia juga menceritakan legenda tentang bagaimana nenek moyang mereka pernah melihat lembu di masa lalu. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah tentang seorang petani bernama Kiraji, yang konon bertemu langsung dengan lembu di tengah malam saat ia hendak mengambil air di sungai. Kiraji tidak tahu bahwa malam itu adalah malam keramat, kata Pak Surya. Ia mendengar suara gemuruh dari sungai, seperti suara air deras bercampur lenguhan sapi. Ketika ia mendekati sungai, ia melihat sesuatu yang besar. Tubuhnya melingkar di dasar sungai, dan kepalanya seperti sapi dengan tanduk yang melengkung. Kiraji terkejut dan segera melarikan diri ke desa, memberitahu semua orang tentang apa yang dilihatnya. Tidak lama setelah itu, banjir besar melanda desa, menghancurkan sawah dan rumah-rumah di dekat sungai. Penduduk desa percaya bahwa itu adalah peringatan dari lembu, dan sejak saat itu, mereka selalu menjaga keseimbangan dengan alam melalui ritual dan tradisi. Namun, zaman telah berubah. Generasi muda mulai meremehkan cerita-cerita seperti itu. Bagi mereka, lembu hanyalah mitos yang tidak relevan dengan kehidupan modern. Teknologi mulai masuk ke desa, menggantikan cara-cara tradisional yang dulu dipertahankan. Beberapa pabrik kecil mulai berdiri di sepanjang sungai, dan limbahnya mengalir langsung ke air.
para pemuda mulai menggunakan mesin untuk mengelola sawah, meninggalkan kebiasaan lama yang lebih ramah lingkungan. Lembu itu cuma cerita buat nakut-nakutin anak kecil, kata Roni, salah satu pemuda desa, kepada teman-temannya. Kalau ada banjir, yaitu karena hujan, bukan karena ular berkepala sapi. Namun, tidak semua warga berpikiran seperti itu. Beberapa orang tua masih percaya bahwa lembu adalah kenyataan, dan mereka selalu memperingatkan anak-anak mereka untuk tidak meremehkan tanda-tanda alam. Sungai ini bukan cuma tempat kita mengambil air, ujar Butarmi, seorang petani tua. Sungai ini punya nyawa. Kalau kita tidak menghormatinya, kita akan menanggung akibatnya. Suatu hari, pertanda pertama mulai muncul. Hujan deras turun tanpa henti selama beberapa hari, menyebabkan air sungai meluap. Pada awalnya, warga menganggap ini sebagai hal biasa, karena musim hujan memang sering membawa banjir kecil. Namun, ada sesuatu yang aneh dengan banjir kali ini. Air sungai berubah warna menjadi keruh kecoklatan, dan arusnya terasa lebih deras dari biasanya. Di malam hari, beberapa nelayan yang kembali dari sungai mengaku melihat sesuatu yang menyeramkan. Aku melihat bayangan besar di bawah air, kata Pak Darmo, seorang nelayan tua. Itu seperti ular, tapi kepala besarnya seperti sapi. Aku yakin itu lembu. Cerita itu dengan cepat menyebar ke seluruh desa, membuat orang-orang mulai waspada. Mereka mengingat cerita-cerita lama tentang lembu dan bencana yang datang bersamanya. Namun, bagi sebagian orang, cerita itu masih sulit dipercaya. Mana mungkin ada ular berkepala sapi? Ujar Roni, meskipun wajahnya tampak ragu. Mungkin itu cuma bayangan batu besar di sungai. Namun, malam itu, suara aneh terdengar dari arah sungai. Suara itu seperti lenguhan sapi, tetapi bercampur dengan gemuruh air yang deras. Suara tersebut membuat bulu kuduk warga berdiri. Beberapa orang yang tinggal di dekat sungai bahkan mengaku melihat air sungai beriak seolah ada sesuatu yang besar sedang bergerak di dalamnya. Ketakutan mulai menyelimuti desa. Pak Surya segera mengadakan pertemuan darurat di balai desa, mengundang para tetua dan warga untuk membahas apa yang harus dilakukan. Ini bukan pertanda baik, kata Pak Surya dengan wajah serius. Kita harus segera bertindak sebelum bencana yang lebih besar datang. Meskipun tidak semua orang percaya, perasaan was-was mulai menjalar di hati mereka. Apakah lembu benar-benar ada? Ataukah ini hanya kebetulan? Yang pasti, Sungai Comal tidak lagi terasa bersahabat seperti biasanya. Pertanda kemunculan. Musim hujan yang seharusnya menjadi berkah bagi desa Surodadi justru membawa keresahan besar. Hujan yang turun tanpa henti selama berminggu-minggu mulai mengubah wajah Sungai Comal yang biasanya tenang. Airnya meluap ke sawah dan jalan desa, menggenangi pemukiman yang berada di dekat bantaran sungai. Pada awalnya, warga desa menganggap ini hanyalah banjir musiman yang biasa terjadi. Namun, semakin hari, keadaan menjadi semakin aneh. Air sungai berubah warna menjadi keruh kehitaman, seperti bercampur lumpur pekat. Bau amis yang tidak biasa tercium dari arah sungai, seolah ada sesuatu yang membusuk di dalamnya. Keanehan ini memicu rasa waspada di kalangan warga, terutama mereka yang percaya pada cerita lembu. Di malam hari, suara-suara aneh mulai terdengar dari arah sungai. Suara itu seperti lenguhan sapi yang panjang, bercampur dengan suara gemuruh air.
Beberapa warga yang tinggal di dekat sungai mengaku mendengar suara tersebut jelas di tengah malam, membuat mereka ketakutan. Suara itu bukan suara biasa, ujar Pak Darmo, seorang nelayan tua, kepada tetangganya. Itu suara lembu. Aku yakin. Keanehan lain muncul dari pengakuan beberapa nelayan yang pergi melaut pada malam hari. Mereka menceritakan bahwa saat mereka berada di tengah sungai, bayangan besar tampak bergerak di bawah permukaan air. Bayangan itu berbentuk panjang, seperti ular raksasa, tetapi bagian kepalanya terlihat aneh, besar dan menyerupai kepala sapi dengan tanduk yang melengkung. Awalnya aku pikir itu hanya ilusi, cerita Pak Darmo lagi kepada warga di balai desa. Tapi ketika aku perhatikan lagi, aku yakin itu bukan bayangan biasa. Tubuhnya sangat besar. Aku bahkan tidak berani mendekat. Kabar tentang kemunculan bayangan besar di sungai menyebar dengan cepat ke seluruh desa. Pak Surya, sebagai tetua desa, segera mengadakan pertemuan untuk mendengar laporan dari warga. Banyak yang hadir di balai desa malam itu, sebagian besar dipenuhi rasa takut dan penasaran. Kita semua tahu cerita tentang lembu, kata Pak Surya membuka pertemuan. Dan kita juga tahu, jika dia benar-benar muncul, itu berarti ada sesuatu yang salah. Kita harus segera bertindak sebelum semuanya terlambat. Namun, tidak semua warga percaya. Beberapa orang muda seperti Roni masih bersikeras bahwa ini hanyalah fenomena alam biasa. Pak Surya, ini hanya banjir seperti biasa, kata Roni dengan nada skeptis. Bayangan di sungai itu mungkin hanya batu besar atau sampah yang terbawa arus. Kita tidak perlu takut pada mitos. Pak Surya menggelengkan kepala. Roni, kau masih muda. Kau mungkin belum melihat apa yang kami alami puluhan tahun lalu. Ketika lembu terakhir kali muncul, desa ini hampir hancur. Jangan abaikan tanda-tanda ini. Sementara warga memperdebatkan hal itu, pertanda semakin jelas. Suatu malam, suara gemuruh keras terdengar dari arah Sungai Comal, diikuti dengan getaran kecil yang membuat tanah di sekitar sungai retak. Keesokan harinya, warga menemukan bahwa beberapa bagian dari bantaran sungai telah longsor, menimbulkan lubang besar di tanah. Beberapa petani yang mencoba memperbaiki irigasi di sawah mereka juga melaporkan hal yang aneh. Saat mereka berdiri di tengah air untuk memperbaiki saluran, mereka merasa ada sesuatu yang besar bergerak di bawah kaki mereka. Ketakutan, mereka segera berlari menjauh dan meninggalkan sawah mereka. Ini bukan banjir biasa, ujar Butarmi, seorang petani tua yang tinggal dekat sungai. Aku sudah hidup cukup lama di sini untuk tahu bahwa ini adalah pertanda buruk. Semakin lama, ketakutan warga semakin menjadi-jadi. Suasana desa yang biasanya damai berubah menjadi penuh kecemasan. Beberapa keluarga bahkan mulai mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, khawatir akan banjir besar yang bisa melanda kapan saja. Di tengah kekacauan itu, Pak Surya memutuskan untuk mengambil langkah tegas. Ia meminta seluruh warga desa untuk berkumpul di balai desa keesokan harinya untuk membahas cara menenangkan lembu. Jika kita tidak melakukan sesuatu, kita akan menghadapi bencana besar, katanya. Namun, sebelum pertemuan itu bisa dilaksanakan, bencana pertama pun terjadi. Di suatu pagi yang kelam, jembatan Comal, satu-satunya penghubung antara desa dan kota terdekat, tiba-tiba runtuh. Jembatan itu adalah jalur utama warga untuk membawa hasil panen ke pasar, dan runtuhnya jembatan membuat desa terisolasi. Saat kejadian,
ada beberapa warga yang sedang melintas di atas jembatan, membawa hasil panen ke kota. Mereka berhasil selamat dengan melompat ke tepi sungai, tetapi kerusakan yang ditinggalkan sangat parah. Runtuhnya jembatan menjadi pukulan besar bagi warga, karena mereka kini tidak lagi bisa keluar desa dengan mudah. Bencana ini semakin memperkuat keyakinan bahwa lembu benar-benar sedang marah. Warga yang sebelumnya skeptis mulai merasa takut, terutama setelah mendengar cerita dari nelayan dan petani tentang kemunculan bayangan besar di sungai. Ini adalah peringatan, kata Pak Surya dengan nada serius. Lembu sedang menunjukkan kekuasaannya. Kita harus segera melakukan sesuatu untuk menenangkannya sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Dengan hati yang berat, Pak Surya dan para tetua desa memutuskan untuk mengadakan upacara persembahan di tepi sungai. Mereka berharap, dengan mempersembahkan hasil bumi dan berdoa kepada alam, mereka bisa menenangkan lembu dan menghindari bencana yang lebih besar. Namun, di saat yang sama, hujan terus turun, dan sungai semakin meluap. Warga hanya bisa berharap bahwa upacara ini akan membawa kedamaian kembali ke desa mereka. Ritual dan konfrontasi. Desa Surodadi dipenuhi ketegangan. Dengan jembatan Comal yang telah runtuh dan hujan deras yang terus mengguyur, warga desa mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa mengabaikan tanda-tanda ini lagi. Keyakinan terhadap mitos lembu semakin menguat, terutama setelah semakin banyak warga yang mengaku mendengar suara-suara aneh dari sungai di tengah malam. Pak Surya, sebagai tetua desa yang dihormati, memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk menghadapi situasi ini adalah dengan melaksanakan ritual tradisional untuk menenangkan lembu. Ritual ini merupakan warisan leluhur yang pernah dilakukan beberapa dekade silam saat bencana besar hampir menghancurkan desa. Namun, persiapan ritual tidaklah mudah. Ritual ini memerlukan berbagai macam persembahan, mulai dari hasil panen terbaik hingga hewan ternak. Warga diminta untuk membawa gabah, buah-buahan, dan ayam yang dipilih khusus untuk dipersembahkan kepada lembu. Meskipun ada beberapa warga yang skeptis, ketakutan akan bencana yang lebih besar membuat mereka setuju untuk mengikuti rencana tersebut. Di tengah hujan yang tidak kunjung reda, para tetua desa mulai menyiapkan tempat untuk ritual di tepi sungai Comal. Tempat itu adalah sebuah dataran kecil yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar, dikenal oleh warga sebagai Tanah Keramat. Menurut cerita turun-temurun, tempat ini adalah salah satu titik di mana lembu sering terlihat muncul. Malam sebelum ritual, suasana desa menjadi mencekam. Angin kencang bertiup dari arah sungai, membawa bau amis yang semakin tajam. Beberapa warga yang tinggal di dekat sungai mengaku melihat riak-riak besar di permukaan air, seolah ada sesuatu yang sangat besar sedang bergerak di bawahnya. Ini pasti dia, bisik Butarmi kepada tetangganya. Lembu sudah dekat. Kita harus segera melaksanakan ritual sebelum semuanya terlambat. Pada hari yang telah ditentukan, seluruh warga berkumpul di Tanah Keramat. Mereka mengenakan pakaian tradisional dan membawa persembahan mereka dengan penuh rasa hormat. Pak Surya, sebagai pemimpin ritual, berdiri di depan warga dengan wajah serius. Di sampingnya, ada beberapa tetua lain yang membawa dupa dan alat musik tradisional yang akan digunakan untuk memanggil roh-roh pelindung sungai. Ritual dimulai dengan doa-doa yang dipanjatkan kepada leluhur dan alam semesta. Pak Surya memimpin doa tersebut dengan suara lantang, meminta maaf atas kelalaian manusia yang telah merusak keseimbangan alam. Lembu, penjaga sungai Comal, kami memohon maaf atas kesalahan kami, ujar Pak Surya dengan nada penuh harap.
Terimalah persembahan ini dan hentikan amarahmu. Setelah doa selesai, warga mulai meletakkan persembahan mereka di tepi sungai. Dupa dinyalakan, menghasilkan asap tebal yang membumbung ke langit. Suara alat musik tradisional mengiringi ritual, menciptakan suasana mistis yang membuat semua orang merinding. Namun, saat ritual sedang berlangsung, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Permukaan sungai yang sebelumnya tenang tiba-tiba bergolak. Riak-riak besar muncul, dan air mulai berputar seperti pusaran. Warga yang melihatnya langsung mundur ketakutan, sementara Pak Surya mencoba tetap tenang. "Jangan panik," kata Pak Surya kepada warga. "Tetap di tempat kalian dan lanjutkan doa." Namun, situasi semakin memburuk. Dari dalam pusaran air, muncul sebuah kepala besar yang menyerupai kepala sapi, lengkap dengan tanduk melengkung. Mata makhluk itu bersinar merah, memancarkan cahaya menyeramkan yang membuat warga ketakutan. Tubuhnya yang besar dan bersisik tampak melingkar di bawah permukaan air, menciptakan gelombang besar yang hampir mencapai tepi sungai. "Itu lembu," teriak salah satu warga, suaranya penuh ketakutan. Warga mulai berteriak dan berlari menjauh dari tepi sungai, tetapi Pak Surya tetap berdiri di tempatnya. Dengan penuh keberanian, ia menghadap makhluk besar itu dan melanjutkan doanya. "Lembu, kami mohon ampunanmu," kata Pak Surya dengan suara yang gemetar. "Kami akan menjaga sungai ini seperti yang telah diajarkan oleh leluhur kami." Makhluk itu mengeluarkan suara yang menggelegar, seperti campuran antara lenguhan sapi dan gemuruh air. Suara itu mengguncang tanah di sekitar sungai, membuat beberapa warga kehilangan keseimbangan. Namun, alih-alih menyerang, makhluk itu hanya menatap Pak Surya dengan mata merahnya yang tajam. Pak Surya mengambil keberanian untuk melangkah maju. Dengan tangan gemetar, ia mengambil sesajen dari altar persembahan dan melemparkannya ke dalam sungai. "Terimalah persembahan ini, wahai penjaga sungai. Kami bersumpah untuk tidak lagi merusak alam ini." Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, makhluk itu perlahan-lahan tenggelam kembali ke dalam sungai. Pusaran air berhenti, dan permukaan sungai kembali tenang seperti semula. Warga yang menyaksikan kejadian itu terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Pak Surya berbalik menghadap warga, wajahnya masih dipenuhi ketegangan. "Kita telah diberi kesempatan kedua," katanya dengan suara tegas. "Jangan sia-siakan ini. Mulai sekarang, kita harus menjaga Sungai Comal seperti menjaga hidup kita sendiri." Setelah kejadian itu, hujan mulai reda, dan langit perlahan-lahan cerah. Warga kembali ke desa dengan perasaan campur aduk antara ketakutan dan rasa syukur. Mereka menyadari bahwa mereka telah menyaksikan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang akan diceritakan kepada generasi mendatang sebagai pengingat akan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Namun, pertanyaan tetap ada di benak mereka. Apakah lembu benar-benar puas? Ataukah ia hanya memberi mereka peringatan sementara? Pelajaran dan harapan. Pagi yang cerah akhirnya datang setelah berhari-hari hujan tanpa henti mengguyur desa Surodadi. Matahari terbit di ufuk timur, menyinari pepohonan yang masih basah oleh sisa-sisa hujan. Namun, suasana desa belum benar-benar pulih. Warga masih diliputi rasa cemas, terutama setelah apa yang mereka saksikan di tepi Sungai Comal. Jembatan yang runtuh menjadi simbol kerentanan desa terhadap kekuatan alam. Tanpa jembatan itu, warga harus menempuh perjalanan jauh memutar untuk mencapai kota terdekat.
Mereka kini terisolasi, bergantung sepenuhnya pada hasil panen dan persediaan yang tersisa di desa. Tetapi di balik kerusakan fisik yang terjadi, ada pelajaran mendalam yang mulai meresap di hati setiap warga. Pemulihan desa. Keesokan harinya, Pak Surya memimpin pertemuan di balai desa. Kali ini, suasananya lebih tenang, meski masih ada bayangan ketakutan di wajah beberapa warga. Pak Surya, yang sudah berusia lanjut tetapi tetap teguh, berdiri di depan warga dengan pandangan penuh makna. Kita telah diberi peringatan yang sangat jelas jika tanya membuka pertemuan. Lembu tidak hanya marah pada kita. Ia juga ingin mengingatkan bahwa desa ini, sungai ini, dan alam sekitar kita adalah bagian dari kehidupan yang saling terkait. Jika satu rusak, semuanya akan terkena dampaknya. Warga mendengarkan dengan saksama. Beberapa dari mereka mulai menunduk, merenungkan tindakan mereka selama ini. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak hutan di sekitar desa yang ditebangi untuk lahan pertanian. Sampah-sampah plastik mulai muncul di sepanjang tepi Sungai Comal, terbawa oleh arus dari desa-desa lain. Banyak warga yang merasa bersalah atas kontribusi mereka terhadap kerusakan ini, meskipun mereka sebelumnya tidak menyadarinya. Mulai hari ini, kita harus berubah, ya lanjut Pak Surya. Kita harus menjaga sungai ini seperti menjaga rumah kita sendiri. Jika tidak, lembu akan kembali dan mungkin tidak akan ada kesempatan kedua. Untuk memulai perubahan itu, warga sepakat membentuk tim yang bertugas membersihkan sungai dari sampah. Tim ini terdiri dari pemuda-pemuda desa seperti Roni, yang sebelumnya skeptis terhadap cerita lembu. Kini, setelah melihat sendiri makhluk raksasa itu, Roni menjadi salah satu yang paling semangat untuk berkontribusi dalam upaya pemulihan desa. Saya salah telah meremehkan cerita-cerita lama, ujar Roni dengan nada tulus. Tapi sekarang, saya ingin ikut menjaga sungai ini agar kita tidak perlu mengalami bencana seperti ini lagi. Cerita lembu yang hidup kembali. Sementara itu, cerita tentang kemunculan lembu menyebar dengan cepat ke desa-desa tetangga. Banyak yang datang ke desa Surodadi untuk mendengar langsung dari warga yang menyaksikannya. Para tetua desa memanfaatkan momen ini untuk menyampaikan pesan penting tentang pelestarian alam. Cerita ini bukan hanya untuk menakut-nakuti, kata Pak Surya kepada para pendatang. Ini adalah pengingat bahwa kita adalah bagian dari alam, dan alam akan selalu merespons apa yang kita lakukan padanya. Cerita tentang lembu mulai diceritakan kembali di acara-acara adat dan pertemuan desa. Anak-anak kecil mendengarkannya dengan penuh rasa kagum dan sedikit ketakutan, sementara para orang tua menceritakan pengalaman mereka dengan penuh kesungguhan. Lembu bukan lagi hanya sekadar mitos, ia menjadi simbol dari kekuatan alam yang harus dihormati dan dijaga. Harapan baru untuk masa depan. Dalam beberapa bulan setelah ritual, desa mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Meskipun jembatan Comal belum sepenuhnya dibangun kembali, warga menemukan cara untuk mengatasi tantangan tersebut. Mereka menggunakan rakit sederhana untuk menyeberangi sungai, sementara beberapa pemuda mulai mengangkut hasil panen dengan perahu kecil. Namun, perubahan yang paling nyata adalah sikap warga terhadap alam sekitar. Hutan yang sebelumnya ditebangi mulai ditanami kembali dengan pohon-pohon baru. Warga juga mulai menggunakan metode pertanian yang lebih ramah lingkungan, mengurangi penggunaan bahan kimia yang dapat mencemari sungai. Ini bukan hanya tentang lembu, ujar Pak Surya kepada warga dalam suatu pertemuan. Ini tentang bagaimana kita menghormati tanah yang kita pijak dan air yang kita gunakan.
Jika kita menjaga alam, alam akan menjaga kita. Warga mulai melihat hasil dari usaha mereka. Sungai Comal yang sebelumnya keruh dan berbau amis perlahan-lahan kembali jernih. Ikan-ikan yang sempat menghilang mulai bermunculan kembali, menjadi tanda bahwa ekosistem sungai mulai pulih. Para nelayan seperti Pak Darmo kembali bisa menangkap ikan dengan mudah, dan kehidupan desa perlahan-lahan kembali normal. Pesan yang abadi. Kini, bertahun-tahun setelah kejadian itu, cerita tentang lembu tetap hidup di desa Surodadi. Ia tidak lagi dianggap sebagai makhluk yang semata-mata membawa bencana, tetapi sebagai penjaga sungai yang mengingatkan manusia akan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Setiap tahun, warga desa mengadakan upacara sederhana di tepi sungai untuk mengenang kejadian itu. Mereka membawa hasil panen terbaik mereka dan berdoa agar desa mereka selalu diberkati dengan kelimpahan dan kedamaian. Anak-anak kecil yang ikut serta dalam upacara itu sering bertanya kepada orang tua mereka tentang lembu, dan mereka diberitahu bahwa lembu adalah bagian dari sejarah dan identitas desa. Kita harus selalu ingat apa yang terjadi, ujar Pak Surya suatu hari kepada cucunya. Lembu adalah pengingat bahwa kita adalah bagian dari alam, bukan penguasanya. Jika kita ingin hidup damai, kita harus hidup selaras dengannya. Dengan pesan itu, desa Surodadi melangkah maju, membawa pelajaran dari masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dan meskipun lembu tidak pernah muncul lagi setelah kejadian itu, bayangannya tetap hidup dalam hati setiap warga, sebagai simbol dari hubungan yang tak terpisahkan antara manusia dan alam. Warisan lembu dan perubahan desa. Waktu berlalu, namun kisah tentang kemunculan lembu di desa Surodadi tetap menjadi topik pembicaraan yang hidup di antara penduduk desa. Generasi demi generasi mewarisi cerita ini, menjadikannya bagian dari identitas dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat. Bagi sebagian orang, lembu adalah simbol peringatan. Bagi yang lain, ia adalah penjaga yang hadir untuk mengawasi keseimbangan alam. Peninggalan kejadian lembu. Setelah kejadian di tepi Sungai Comal, desa mengalami transformasi besar. Warga tidak hanya belajar untuk lebih menghormati alam, tetapi mereka juga berusaha membangun kembali komunitas mereka dengan nilai-nilai yang lebih harmonis. Salah satu perubahan nyata adalah kebiasaan warga dalam menjaga kebersihan sungai. Sungai Comal yang dulunya penuh dengan sampah kini bersih dan jernih. Upaya ini dipimpin oleh kelompok pemuda yang dinamakan Penjaga Sungai, yang dibentuk setelah peristiwa lembu. Kelompok ini tidak hanya membersihkan sungai secara rutin tetapi juga mengedukasi warga tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Sungai ini adalah urat nadi desa kita, ujar Roni, salah satu anggota penjaga sungai. Tanpa sungai, kita tidak akan bisa hidup. Jadi, kita harus merawatnya seperti bagian dari keluarga kita sendiri. Selain itu, warga juga mulai menghidupkan kembali tradisi-tradisi leluhur yang sempat dilupakan. Upacara penghormatan kepada alam diadakan secara berkala, tidak hanya untuk mengenang kejadian lembu tetapi juga sebagai pengingat akan hubungan mereka dengan alam. Dalam upacara ini, warga membawa hasil panen terbaik mereka sebagai simbol rasa syukur. Pembangunan kembali Jembatan Comal. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi desa setelah kemunculan lembu adalah pembangunan kembali Jembatan Comal. Jembatan ini bukan hanya menjadi penghubung fisik antara desa dan dunia luar, tetapi juga simbol penting bagi keberlanjutan desa. Proyek pembangunan jembatan dilakukan dengan melibatkan seluruh warga. Para pemuda membantu mengangkut bahan-bahan bangunan,
sementara para ibu menyiapkan makanan untuk para pekerja. Warga bahkan menggalang dana dari hasil panen dan usaha kecil mereka untuk membiayai pembangunan ini. Namun, pembangunan jembatan juga membawa tantangan. Ada desas-desus bahwa lembu mungkin tidak menyukai keberadaan jembatan baru tersebut. Beberapa warga percaya bahwa jembatan itu harus dibangun dengan cara yang tidak mengganggu keseimbangan sungai. Kita tidak boleh melupakan pelajaran dari masa lalu, kata Pak Surya dalam sebuah pertemuan desa. Jembatan ini harus dibangun dengan menghormati sungai. Kita harus memastikan bahwa sungai tetap mengalir dengan bebas, tanpa hambatan. Dengan bimbingan Pak Surya dan para tetua desa, jembatan baru akhirnya dibangun menggunakan desain yang ramah lingkungan. Jembatan itu memiliki tiang-tiang yang ditanam di tepi sungai, sehingga tidak menghalangi aliran air. Selain itu, warga juga menanam pohon di sekitar jembatan untuk menjaga kelestarian ekosistem. Ketika jembatan baru diresmikan, warga mengadakan upacara sederhana untuk memohon restu dari lembu dan alam semesta. Upacara ini dipimpin oleh Pak Surya, yang mengingatkan warga tentang pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan alam. Perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Kemunculan lembu tidak hanya memengaruhi cara warga memandang sungai, tetapi juga cara mereka hidup sehari-hari. Banyak warga yang mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang merusak lingkungan, seperti membuang sampah sembarangan atau menggunakan bahan kimia berbahaya dalam pertanian. Di pasar desa, para pedagang mulai beralih menggunakan tas anyaman bambu sebagai pengganti plastik. Selain itu, warga juga diajarkan cara membuat kompos dari sisa-sisa makanan dan limbah organik yang kemudian digunakan sebagai pupuk untuk ladang mereka. Kita tidak hanya menjaga alam, tetapi juga menjaga masa depan anak cucu kita, kata Bu Tarmi, salah satu warga yang aktif dalam program pelestarian lingkungan. Kalau kita merawat tanah ini, ia akan memberi kita hasil yang melimpah. Di bidang pendidikan, cerita tentang lembu menjadi bagian dari kurikulum di sekolah desa. Guru-guru menggunakan cerita ini untuk mengajarkan nilai-nilai tentang pentingnya menjaga lingkungan. Anak-anak diajak untuk menggambar dan menulis tentang lembu, sekaligus belajar tentang ekosistem sungai dan cara merawatnya. Kenangan yang tak terlupakan. Bagi generasi yang menyaksikan langsung kemunculan lembu, kejadian itu menjadi pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan. Banyak yang masih mengingat dengan jelas bagaimana makhluk raksasa itu muncul dari dalam sungai, membawa pesan yang begitu kuat. Pak Surya, yang kini telah berusia sangat lanjut, sering duduk di tepi sungai sambil merenungkan apa yang telah terjadi. Bagi beliau, kemunculan lembu adalah peristiwa yang tidak hanya mengubah desa, tetapi juga dirinya secara pribadi. Lembu mengajarkan kita untuk rendah hati, ujar Pak Surya suatu hari kepada cucunya. Kita bukan penguasa alam ini. Kita adalah bagian darinya. Kalau kita ingin hidup damai, kita harus hidup selaras dengan alam. Harapan untuk generasi mendatang. Kini, Desa Surodadi adalah desa yang berbeda. Meskipun mereka masih menghadapi tantangan seperti desa-desa lain, warga memiliki keyakinan bahwa mereka dapat mengatasinya dengan bekerja sama dan menjaga hubungan baik dengan alam. Anak-anak yang tumbuh besar dengan cerita lembu tidak hanya menganggapnya sebagai legenda, tetapi juga sebagai pelajaran berharga. Mereka belajar untuk menghormati sungai, menjaga kebersihan, dan merawat lingkungan di sekitar mereka. Sungai ini adalah rumah lembu, kata seorang anak kecil kepada temannya saat bermain di tepi sungai. Kalau kita jaga rumahnya, dia tidak akan marah lagi. Dan meskipun lembu tidak pernah muncul lagi,
bayangannya tetap hidup di hati setiap warga. Ia menjadi simbol dari hubungan yang tak terpisahkan antara manusia dan alam, sebuah pengingat bahwa harmoni hanya bisa dicapai jika keduanya saling menghormati. Dengan cerita dan nilai-nilai ini, Desa Surodadi melangkah maju, membawa warisan lembu sebagai bagian dari identitas mereka. Bagi mereka, lembu bukan hanya makhluk mitos, tetapi juga guru yang membawa perubahan besar. Akhirnya kita sampai di penghujung video. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa kasih jempolnya kalau kalian suka video ini. Klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan konten seru lainnya dari Beracun.